Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 13 Desember 2023 ditulis oleh rekan saya Pendeta Esen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Menjalankan Peran Nabi. Renungan didasarkan pada Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai ayat 17. Sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar firman Tuhan, menghayati dengan sungguh-sungguh sabda Tuhan, dan punya komitmen yang kuat untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dan seluruh kru yang bekerja di studio untuk menyiapkan penyiaran ini, supaya Engkau sendiri yang menuntun mereka dan hasil karyanya boleh jadi berkat bagi para sahabat YKB, bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Lukas pertama ayat 17 sebagai pusat dari permenungan kita pada hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Sahabat, raja, imam, dan nabi adalah peran tiga serangkai yang dipercayakan Allah untuk memimpin dan memelihara umatnya. Raja mengeluarkan peraturan dan melindungi umat dari ancaman keamanan pihak asing. Imam memfasilitasi umat menjalankan ritus bakti dan jalinan relasi dengan Allah. Sedangkan Nabi memberikan koreksi dan arahan visi ke depan bagi umat, raja dan imam. Dalam sejarah umat Tuhan, ketiganya acap kali muncul bersama-sama. Demikian juga kita menemukan dalam teks Alkitab kita pada hari ini. Saat Herodes menjadi raja, ada seorang imam yang bernama Zakharia. Ia mendapatkan anak secara ajaib yang kelak akan menjalankan peran nabi. Anaknya itu adalah Yohanes yang mengingatkan umat untuk bertobat sebelum kemunculan atau datangnya Kristus. Nyata benar bahwa peran nabi sangat dibutuhkan di sini. Sebab saat itu Herodes tidak menjalankan peran raja dengan baik. Para imam hanya menjalankan tindakan ritual belaka tanpa makna. Yohanes pun hadir sebagai nabi. Ia mengajak semua pihak untuk berbalik kepada anugerah Allah sehingga semua tetap terpelihara dalam kebaikan Tuhan. Sahabat, apakah masih ada nabi saat ini? Secara tokoh mungkin tidak. Namun peran nabi selalu dihadirkan Allah di tengah-tengah komunitas yang memiliki pemimpin yang korup, materialistis, dan tidak memiliki tujuan yang benar dan jelas. Apakah kita dapat menjalankan peran nabi juga? Tentu saja bisa. Allah memanggil kita supaya tidak takut memberikan koreksi, perbaikan, dan peringatan jika dalam komunitas kita kepemimpinan tidak diemban dengan benar dan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan kepada kami untuk menjalankan peran kenabian di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah komunitas kami, bahkan di tengah-tengah bangsa. Berikan kami terus keberanian untuk dapat berani memberikan koreksi, masukan-masukan ketika kami melihat atau kami malah mengalami kepemimpinan dilakukan dengan tidak benar, bersifat egoistik, mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri, dan bersifat menumpuk kekuasaan. Beri kami keberanian dan sekaligus hikmat kearifan supaya kami dapat memberikan masukan-masukan, kritik atau koreksi dengan cara yang baik tanpa mencela, tanpa mempermalukan para pemimpin yang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami, Tuhan. Beri mereka hikmat,
agar mereka menyadari apa yang mereka janjikan di awal mereka diberikan kepercayaan sebagai pemimpin, supaya dengan hikmat Allah mereka menuntun negeri kami, rakyat kami Indonesia ini ke jalan yang semakin demokratis, semakin sejahtera, semakin berkeadilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.